Disponsori oleh Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Namun, dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami, bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. AKR bersama Pelindut berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. JIPE dilengkapi dengan infrastruktur utilitas berstandar internasional yang dibutuhkan oleh industri, mencakup pembangkit listrik, pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, dan jaringan telekomunikasi. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Sebagai bagian dari masyarakat, AKR juga memberdayakan lingkungan sekitar operasi bisnis agar tumbuh bersama. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang terstruktur dan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari kegiatan operasional perusahaan. Kami percaya bahwa AKR akan berjalan berkelanjutan dengan dukungan dari masyarakat sekitar, karyawan, pemerintah, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan. PT AKR Corporindo Tbk telah meraih track record yang solid selama lebih dari 5 dekade dan telah berhasil memberikan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik. Disponsori oleh Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Namun, dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Corporindo Tbk,
perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. AKR bersama Pelindut berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. JIPE dilengkapi dengan infrastruktur utilitas berstandar internasional yang dibutuhkan oleh industri, mencakup pembangkit listrik, pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, dan jaringan telekomunikasi. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Sebagai bagian dari masyarakat, AKR juga memberdayakan lingkungan sekitar operasi bisnis agar tumbuh bersama. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang terstruktur dan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari kegiatan operasional perusahaan. Kami percaya bahwa AKR akan berjalan berkelanjutan dengan dukungan dari masyarakat sekitar, karyawan, pemerintah, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan. PT AKR Corporindo Tbk telah meraih track record yang solid selama lebih dari 5 dekade dan telah berhasil memberikan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik. Salam sejahtera. Halo semuanya Sobat CSA, semoga semua sobat-sobat CSA berada dalam keadaan sehat dan lancar dalam beraktivitas. Senang sekali sore hari ini saya Cynthia Nadia dari The Origin Financial and Business Advisory akan menemani semua sobat CSA baik lewat YouTube maupun lewat Zoom, dan akan menjadi moderator untuk acara unboxing emiten yang kali ini adalah sudah masuk ke volume 26 ya. Sedikit tentang CSA atau Certified Securities Analyst. Terakhir 2 minggu lalu kita mengadakan CSA Community bersama Asosiasi Analis Efek Indonesia yang sejak bulan Juli menyelenggarakan rangkaian kegiatan CSA Award 2022. Tema yang diusung pada CSA Award kemarin adalah Building an Adaptive Capital Market Industry in the Post-Pandemic Digital Era. CSA Award 2022 sendiri telah berhasil diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober dan memberikan banyak sekali award penghargaan kepada berbagai emiten terpilih, yang tentu saja mereka yang terpilih adalah emiten-emiten yang memiliki kinerja serta performa yang baik secara berkelanjutan. Saya juga mau mengingatkan kepada Sobat CSA untuk tetap ikutan dengan acara-acara dan event-event yang akan diselenggarakan pada event CSA berikutnya. Yang terdekat adalah Market Outlook 2023 di bulan Desember, yang pastinya kita akan membahas prospek ekonomi di tahun depan dengan berbagai topik pembahasan yang dikemas secara menarik. Kita akan nantikan terus untuk informasi selanjutnya. Oke, sore hari ini unboxing emiten yang masuk ke volume ke-26
bertemakan tentang stabilization of fuel oil supply to support economic stability. Bersama saya sore hari ini udah ada Pak Yoga, namanya panjang. Aku panggilnya Pak Yoga aja ya. Dari PT AKR Korpindo Tbk. Kalau teman-teman di market mungkin tahu AKR ini tikernya adalah AKRA. Unboxing emiten ini akan menyajikan detail tentang kinerja perusahaan, prospek maupun tantangan, serta hambatan juga peluang perusahaan ke depannya. Selain itu, ini adalah sedikit pesan sponsor buat teman-teman yang berinvestasi di pasar modal, bahwa dengan adanya emiten-emiten yang datang ke acara CSA sore hari ini, berarti kita akan mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi yang hopefully nggak cuma informasi ada yang di media ya Pak Yoga, semua informasi yang bisa boleh dibuka duluan untuk investor-investor kita yang ada. Kita akan ngobrol banyak, ada 3 segmen. Pak Yoga siap-siap, nanti aku akan tanya banyak pertanyaan tentang AKR. Yang pasti bukan nanya tentang Pak Yoga pribadi, karena harus nanyanya tentang AKR doang, nggak boleh tentang Pak Yoganya. Dan kita akan sebelum unboxing ya, aku harus ada pesan sponsor nih Pak Yoga. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe di channel YouTube-nya CSA Award. Juga follow Instagram-nya CSA_awards. Kita langsung masuk ke sesi narasumber sore hari ini. Boleh cerita sedikit tentang Pak Yoga? Sebelum cerita tentang AKR ya. Cerita tentang Pak Yoga dulu nih. Mungkin sebelum saya mau perkenalan, it's a honor to be here, diundang ke acara ini. Ya, semoga kami bisa membantu teman-teman sekalian ya untuk bisa mengerti soal AKR Korporindo, karena memang transparansi merupakan salah satu prioritas kita di AKR Korporindo juga sebagai Head of IR ya. Jadi sebelum saya join di AKR, saya analis di perusahaan salah satu sekuritas terbesar BUMN. Ya, saya cukup banyak covernya ya. Ya, ada beberapa perusahaan yang saya cover, salah satunya AKR juga. Jadi memang salah memiliki background dan juga peluang yang sebenarnya cukup menarik sih untuk dilihat ya, dan makanya saya ya bergabung ke AKR menjadi Head of IR. Untungnya ada posisi di sana yang akan pindah dari posisi buyer ke dari seller ke buyer ke seller side, seller ke buyer side. Buyer. Kan Saya sell side dulu, sell side kamu tadi ya. seller tadinya. Ya, sekarang kan saya sell juga dong. Kan sekarang ini selling gitu. Oke. Ya. Emiten AKR ini kan kalau di bursa itu udah melantai selama 30 tahun. Tapi kalau di dunia nyatanya sendiri, boleh cerita sedikit tentang historicalnya di AKRA ini? Sekarang AKR Korpindo. Dulu aku taunya Aneka Kimia Raya ya. Sekarang udah jadi AKR Korpindo Tbk ya. AKR Korpindo ya. Korporindo. Oke, boleh cerita sedikit? Oke. Jadi sebelumnya AKR memang dimulai oleh Pak Sugiarto ya, itu foundernya AKR. Beliau mulai dari trading kimia gitu. Jadi memang waktu itu beliau memulai ini di sekitaran tahun 1960-an. Jadi sekarang usianya AKR sudah sekitar 60 tahunan ya. Dan juga dalam perkembangannya ya banyak sekali ya perkembangannya, dan memang banyak ekspansi bisnis juga. Salah satunya dulu kita sempat punya pabrik Sorini, terus kemudian juga Port Weigand juga di China gitu. Dan kita di tahun 2005 kita mulai masuk ke pasar petroleum, terutama untuk industri. Gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat AKR kan yang baru-baru ini mungkin kan AKR BP ya, tapi itu sebenarnya masih sebagian kecil dari core bisnis kita. Taunya gitu. cuma buat ngisi bensin doang gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi memang
kita salah satu bisnis terbesar kami dari petroleum, terutama untuk industri dan juga ke mineral mining ya, gitu. Dan chemicals ini sekarang juga sekitar 15-18% lah dari gross profit kita, gitu. Makanya namanya berubah jadi AKR karena udah nggak aneka kimia lagi ya. Ya sebenarnya kita masih kimia juga. Kimianya portionnya makin shrinking ya. Benar. Oke. Tapi begini, sebenarnya kalau di logistik company sendiri itu yang membedakan satu dengan yang lain itu lebih ke arah pertama infrastrukturnya, kedua dari kecakapan dalam mengelola working capital gitu. Dan memang dari dulu sampai sekarang kita selalu menerapkan pass-through mechanism. Ini jadi berbeda dengan logistik company lainnya ya, yang memang trading gitu kan. Kan kalau trading kan ya harga oil price naik, commodities kan juga naiknya gede-gedean kan. Kalau kita tetap stabil gitu. Jadi ketika tahun 2020 kita masih bisa justru bisa keuntungan. Iya, bisa ada positive growth gitu. Karena memang pertama dari infrastruktur kita kuat, dan kedua dari working capital kita juga lumayan stringent. Jadi kan kalau misalnya dalam logistik itu kan kita butuh LC kan ya. Kalau LC kan pasti kan butuh working capital juga gitu kan. Nah makanya ketika harga oil price turun tapi demand-nya tetap ada, nah kita masih bisa supply gitu. Dan ya sekarang ya alhamdulillah kita masih bisa survive ya sampai sekarang. Ibu sendiri kan tahu kan pas tahun 2020 yang paling bidding kan logistik kan ya, karena ada social restriction, terus juga oil price juga jatuh juga gitu. Scrap rate untuk yang tanker kan juga tinggi kan. Scrap rate kan berarti kan pembuangan kapal kan juga semakin banyak kan, karena kan mereka nggak bisa menjaga maintenance-nya gitu. Nah kita karena punya kapal sendiri, punya tank terminal sendiri, jadi kita bisa lebih survive gitu dibandingkan yang lain. Berapa besar kapasitas yang punya sendiri? Sama sekali nggak ada yang disewa, semuanya punya sendiri? Kita ya ada beberapa yang kita JV dengan Vopak dan juga memang ada beberapa yang punya kita sendiri juga. Oh itu yang bikin kalian lebih untung ketika orang-orang pada suffering ya? Iya. Dengan kondisi sekarang harga minyak naik, maksudnya kalian lebih diuntungkan lagi? Sebenarnya gini, kita nggak ada exposure ke oil price ya sama sekali. Ya, maksudnya gini, itu mungkin lebih berpengaruh kalau di trading companies logistik yang trading. Karena kamu tadi bilang kita pass through ya. Kita pass through gitu. Jadi kita in theoretical kita dapat margin per liternya. Margin per liternya itu ya kurang lebih bisa fix. Dan sebenarnya bisa berkembang kalau misalnya pertama deliverables kita bagus, kedua kompetisi juga semakin berkurang gitu. Karena kan kalau kompetisi berkurang suppliernya semakin sedikit kan ya. Jadi kita bisa put more premium on that gitu. Jadi ya gitu kurang lebih ya. That's interesting karena nggak banyak orang yang bisa company yang bisa survive like 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Kita masih bisa lanjut bertanya ya. Oke. Soalnya nanti saya harus di sini keren banyak commercial break-nya. Ya, kita saya lupa ngasih tahu. Jadi kita sebenarnya juga ada ekspansi juga ke industrial estate ya. Itu di JP di Gresik. Apa itu? Jadi itu sebenarnya tiba-tiba dari fuel jadi ada. Itu memang itu pertanyaan bagus banget. Jadi orang-orang sering bingung kok ini dari logistik kenapa tiba-tiba jadi industrial estate gitu. Sebenarnya industrial estate, it's not real estate ya. Bukan, industrial. Jadi memang puji Tuhan kemarin kita dapat grant dari pemerintah untuk kawasan ekonomi khusus gitu, terutama untuk di heavy industry. Jadi sebenarnya awal mula ide ini dari Pak Haryanto yang memang belajar dari Port Kuigeng. Tahu nggak sekarang GDP untuk cost transportasi di GDP itu berapa persen? Yang terakhir itu dia nomor 5 yang nyumbang dari sekitar 20 sampai 23%. Pokoknya 5 terbesar, masuk 5 terbesar kan. Itu kan menandakan kalau cost logistik kita tinggi sekali gitu. Dan kalau misalnya di China, salah satu kenapa membuat mereka lebih efisien itu karena logistiknya. Logistik cost mereka itu lumayan kecil. Salah satu contoh simpelnya waktu Pak Haryanto masih operate port di Kuigeng, itu benar-benar portnya itu di samping industrial estate-nya.
Oh, enak gitu. banget ya. Iya, Tinggal sedangkan belok dikit udah nyampe. iya. Oke. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia kan ya butuh at least 10 sampai 20 km lah untuk mencapai port terdekat kan gitu Sorry ya. tadi di mana industrial Di estate-nya? Gresik. Di Gresik. Iya. Oke. Itu ada bareng sama siapa jadi sebelah di Gresik Jadi ya? kita Selain di si sana Aka. kerjasama dengan Pelindo 3 gitu. Oke. Jadi kita sebenarnya invest di sana melalui anak usaha kita UEPN. Gitu. Oke. Dan mungkin Berapa portionnya dibanding fuel? Antara sekarang sih industrial masih estate? kecil ya, karena kan ini masih cukup early ya. Ya sebenarnya nggak early banget sih, karena kan sebenarnya kan masih development sekitar beberapa tahun, terus sekarang time to monetize gitu. Ini berarti duitnya cash ya waktu beli industrial estate? Cash, iya. Wow. Jadi nggak ada leverage sama sekali. Iya. Wow. Gitu. Dan memang AKR itu cukup disiplin sekali sih dalam leveraging ya. Maksudnya kalau misalnya nggak penting-penting banget, kalau nggak usah leverage lah gitu. Makanya sebenarnya kalau dilihat di sini net gearing kita minus 0.13 kali. Jadi net cash Iya. gitu. Serem. Bukan serem tapi Ketika orang lain iya, lagi iya, perlu duit, ya, kamu jadi cash. iya benar, kita cash rich ya. Jadi apa namanya ya dalam rising interest rate environment kita masih bisa survive lah. Ya, Gitu. ya, oke. Apa namanya? Kedepannya ada indikasi industrial estate ini bakal dikembangin atau masih mau berfokus di fuel? Sebenarnya begini, Kak, semenjak ada Freeport Smelter yang akan beroperasi di AKR, itu juga membuat beberapa investor tertarik untuk membuat pabriknya di sana. Karena kan sebenarnya kan byproductnya dari Freeport ini kan ada banyak kan ya, seperti sulfuric acid, kopernya sendiri juga bisa dipakai di sana dan juga macam-macam lainnya. Jadi traction-nya juga lumayan banyak di sana, dan juga karena industrial estate ini masih baru ya, jadi kita bisa desain se-environmentally friendly as possible gitu. Ya, dan Jadi- masih disupport banyak sama pemerintah ya? Iya, Dari karena sisi kan infrastrukturnya ya? yes, karena kita udah dapat CAC kan ya, dapat kawasan ekonomi khusus. Khusus, Jadi memang ada beberapa benefit dari fiskal dan non fiskal gitu. Jadi dari pajak kita bisa investor bisa mendapatkan tax holiday tergantung dari berapa banyaknya investment yang dia place di sana. Kemudian juga bisa menggunakan dolar dalam kawasan tersebut dan Boleh macam-macam pakai dolar? gitu, ya kan? Gitu transaksinya. Oke, Macam-macam. oke. Jadi ya cukup menarik sih kalau kita bahas. Seru ya, makanya Iya. kamu pindah dari analis Tapi, jadi ke IR. iya, tapi begini, mungkin tadi kan Ibu kan bingung kan ya, kalau masuk ke industrial estate sebenarnya gini, kita itu membangun ekosistem untuk recurring income gitu. Karena kan kalau industrial estate toh kan salesnya kan very lumpy banget kan ya. Kalau ini kita juga memilih investor yang selain ingin menanam modal di sana, membangun pabrik di sana, mereka juga harus pakai utilities dari kita. Sebenarnya ini ekosistem yang relate banget masih sama Iya, core-nya bisnisnya kamu ya. Jadi kalau misalnya land sales-nya ini bertambah, berarti kan recurring income ke kita kan juga makin banyak kan, dari electricity, water treatment, IT, port dan lain-lain. Gitu. Jadi ya sebenarnya ekspansinya masih cukup menarik sih kalau bisa Iya, dilihat. lucu. Soalnya dari fuel jadi industrial Iya, estate, dan industrial estate juga belakangan juga jadi sektor yang seksi ya. Jadi Iya. ketika lagi COVID kemarin, semua orang berbondong-bondong perlu tempat ya. Oke, kemarin ketika COVID, tadi kamu bilang kamu justru membukukan pertumbuhan ketika COVID. Ya. Boleh diceritain sedikit Oke. kenapa bisa sampai terjadi? Oke. Jadi sebenarnya begini kan, ketika ada COVID itu terjadi, sebenarnya kan semua logistik kan sangat terganggu kan ya, terutama karena ada social restriction. Sebenarnya kalau di logistik itu seperti saya bilang tadi ada dua ya, tapi sebenarnya ada satu lagi yang poin yang paling penting. Jadi kan infrastruktur, working capital, dan ketiga sebenarnya IT. Gitu. Ya. Jadi kalau dari IT sendiri itu kita sudah bangun dari tahun 2016, 2018 lah kurang lebih. Dan Sebelum memang COVID, sebelum COVID, ya, karena memang kita sangat memperhatikan kualitas dari deliverables kita.
Ya ibaratnya kayak gini deh, kalau misalnya ibu belanja online, ya kan, terus kalau misalnya telat kan pasti kayak wah gitu kan, runyam banget Cranky, rasanya, cranky kan gitu. Ya sama di industri juga seperti itu, apalagi ya industri yang benar-benar membutuhkan fuel. Iya. Kalau misalnya fuel yang nggak ada ya mereka mesti pos berapa lama gitu kan. Nah, belum kena itu penalti. Iya, belum kalau kena penalti kan. Iya. Nah, itu yang ingin kita tingkatkan gitu improvementnya. Jadi dari even sebelum COVID kita sudah invest di IT sehingga efisiensi kita naik lumayan tinggi gitu. Nah, ketika ada social restriction ya udah, ya tinggal kita run out aja gitu. Jadi tinggal kita aplikasikan saja. Makanya kita masih bisa tetap perform in terms of financials and also operational, dan juga ya dengan adanya IT tersebut ya membuat beberapa inisiatif lainnya. Contohnya kayak sekarang kita lagi mengembangkan AI juga untuk tahu kira-kira sopirnya ngantuk atau enggak. Soalnya kan biasanya kan kalau di logistik company yang sering di mobil sekarang udah pakai begitu loh. Sudah, kebanyakan kan? Iya, dikasih gitu. cangkir kopi di screen-nya ketika supirnya udah mulai belok-belok dikit pasti disuruh ada alert-nya gitu. Iya, Jadi kamu juga akan bikin kayak gitu untuk di truk-truk. Jadi kita gitu. sudah ada control room di head office kita itu. Kalau misalnya sopir kelihatan ada ngantuk beberapa saat, langsung ada ini notifikasi ke control room, alert, gitu. Dari control room nanti telepon sopirnya, either ganti atau berhenti dulu sebentar atau bagaimana. Saya kalau misalnya kecelakaan kan ya rugi di kita juga kan ya. Kalau dia kelebihan itu juga ada nggak sih, masih ada nggak sih yang bawa kelebihan kayak beban odol berat gitu ya, yang over dimension, overload ya. Udah nggak ada sih. Kita very standardized kok gitu. Boleh tahu klien-klien terbesarnya AKR sekarang siapa aja? Mungkin kalau nama kita mungkin kalau secara industri ya. Kalau secara industri mineral mining masih banyak, itu sekitar kira-kira 50% dari klien portfolio kita. Kemudian sisanya basically manufacturing sih gitu. Mineral mining 50% aja sekarang. Mineral mining lagi booming, jadi kamu tambah kaya raya dong. Pertanyaan berikutnya adalah laporan keuangan yang terakhir. Ya, laporan keuangan terakhir. Ya, puji Tuhan kita bisa net profit kita tumbuh sekitar 96% year on year ya di 9 months kemarin. Berapa? Sorry, berapa? 96% year on year. Wow. Dan juga memang untuk secara earnings di third Q itu naik 15% year on Q. Jadi ya masih bisa growing ya, karena memang sekarang ini semenjak COVID sebenarnya equilibrium supply chain itu berubah. Gitu. Karena memang sekarang sebenarnya semakin berasa barrier to entry untuk masuk ke bisnis ini agak susah gitu. Makanya karena memang gini, selain butuh working capital untuk LC-nya, infrastruktur itu penting banget. Salah satunya kapal. Ya good luck deh kalau bisa punya kapal gitu. Kalau misalnya pun dapat, nggak usah kapal, alat berat aja ngantri setahun 2 tahun, apalagi kapal ya. Iya, makanya. Apalagi kapal, walaupun dapat kapal, bisa dapat kapal harganya tinggi banget. Atau enggak kapal yang dari orang lain udah harus bongkar lagi dari kapal tua, dibongkar, direnovate lagi ya. Harus yang kalau mau cepat dapat kali ya. Benar. Oke. Gitu. Jadi ya sulit juga untuk masuk ke sana. Ya. Hanya orang yang berduit lah ya. Sebenarnya bukan orang yang berduit, tapi orang yang membangun infrastrukturnya pelan-pelan. Kita kan sudah ya 60 tahun. Kita ya memang very dan visible, fokus gitu, ya. fokus ke sana. Berarti dari kimia pindah ke fuel dan sekarang udah mulai merambah ke industrial estate ya. Gitu. Ada lagi mau pindah? Ada banyak. Contohnya sekarang AKRBP. Kenapa kita kok tiba-tiba masuk ke retail? Gitu. Kan sebenarnya itu apa tuh? AKRBP yang sekarang ini sebenarnya kan pasarnya retail fuel kan cukup tinggi banget kan dibandingkan sebenarnya kalau industrial fuel. Kalau saya nggak salah untuk Indonesia sendiri itu konsumsi di industrial fuel itu 18 juta kiloliter. Sedangkan untuk yang retail itu 25 juta. Makanya subsidi pemerintah susah setengah mampus ya, karena itu gede banget ya konsumsinya. Gitu, so that's why kamu udah mulai melirik ke retail. Iya, gitu. Dan rasanya sih itu udah mulai sejak kemarin yang subsidinya mulai di reduce,
udah mulai bagus ya buat swasta-swasta yang udah go retail ya. Disparity semakin kecil. Iya, makanya. betul. Oke, lucu banget. Iya. Ini lagi gonjang-ganjing. Orang tuh kalau kemarin ribut urusan perang. Sekarang perang udah mulai disingkirin. Ini sekarang ngomongnya tentang inflasi tinggi, kemudian ada yang konsumsi rumah tangga yang ini konsumsi rumah tangga tuh paling gede kan di GDP-nya kita kan, sumbangan yang terbesar. Dengan mereka udah mulai reduce, udah mulai berhemat. Ini ada impact-nya ke akranya? Sebenarnya sih kalau dari AKR sendiri itu more to manufacturing and mineral mining ya. Pokoknya selama itu bisa growing terus, ya kita bisa growing juga. Jadi ya kita bisa dilihat sebenarnya sebagai industrial proxy lah gitu. Tapi kan memang kan kalau dari Indonesia sendiri kan domestic transactionnya domestic gede banget kan. Jadi ya dan belum optimal juga gitu kan. Seharusnya kalau misalnya itu sudah bisa diatasi oleh pemerintah ya kita masih bisa growing sih. Gitu. Karena kita meskipun sejelek-jeleknya aja kemarin kita masih GDP growth-nya masih 5% ya. Angka 5% adalah angka sakti, selalu 5% ya. Dan jangan lupa Indonesia itu negara nomor 3 di dunia yang energi security-nya paling bagus. Paling bagus ya. Gitu. Oke. Selama 60 tahun nih, kira-kira pencapaian apa yang paling gede yang sudah di-achieve oleh Akra? Paling gede ya. Sebenarnya macam-macam sih ya achievement kita. Banyak atau macam-macam? Maksudnya dalam berbagai konteks ya gitu. Tapi memang yang relate sama fuel or kimia tapi kali. Memang mungkin ya yang menjadi ibaratnya kayak gongnya investment AKR selama ini itu mungkin di tahun 2020. Jadi maksudnya itu kan kayak logistic companies itu kan pasti yang suffer gitu kan. Yang mungkin sebelum tahun 2020 mereka mungkin bisa earn more earnings dan kita. Dan mungkin mereka tidak invest di infrastruktur sebesar kita gitu. Jadi mungkin kita kalau dibandingkan sebelum tahun 2020 mungkin kayak dibandingkan dengan mereka kayak kurang seksi gitu loh. Tapi akhirnya kita tuh bisa tetap termasuk berkembang. yang konservatif pada zamannya ya. Ketika orang lain lagi hot-hotnya ekspansi kemana-mana, kalian justru konservatif dan konsisten untuk membangun infrastrukturnya ya. Which is ketika COVID melanda, semua orang pada kaget, kalian justru udah ready kali ya. Jadi begitu ya. Jadi ya sebenarnya kayak investment kita akhirnya bisa berbuah di situ. Emang sabar itu membutuhkan 60 tahun ya tapi ya. Jadi sebenarnya AKR ini memang kalau di logistik sektor ya itu mungkin ya worth to see for the long term lah gitu. Ya seperti karakternya ya. Fuel, energy itu kan sebenarnya buat long term. Oke, aku harus break dulu karena ada banyak commercial break. Ada banyak loh commercial breaknya di sini. Gak apa-apa. Kita akan jeda dulu sesaat. Kita akan mengikuti pesan-pesan pariwara yang akan disampaikan berikut ini. Silahkan.
Halo, kembali lagi Sobat CSA dengan saya Cynthia dan masih dengan Pak Yoga dari AKR Corporindo. Terima kasih masih tetap bersama kami di unboxing emiten. Dan sekarang kita akan masuk di segmen yang ketiga. Pertanyaannya ada banyak nih, ini tuh kayak pertanyaan mau S2 sama S3 nih. Buat Pak Yoga. Ini balik lagi ancaman resesi yang sekarang belakangan mengemuka di mana-mana. Ngomongnya resesi tapi di Jakarta macet terus ya. Iya, mall juga Mall penuh terus. konser Konser sampai ditutup. iya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana caranya Akra mengatasi ancaman? Ini baru ancaman Oke, ya. If ya, baik. silakan. Mungkin kan kalau resesi kan sebenarnya banyak banget kan ya, spillover effect-nya kan ya, dan juga kasusnya juga banyak kan ya. Mungkin yang kalau investor worry terutama kan bakal adanya rising rate environment kan ya. Kalau dari kami sendiri seperti yang saya bilang tadi, working capital kita cukup ample, net gearing kita rendah banget bahkan negatif, net cash. Jadi itu nggak ada masalah. Itu dari segi finance-nya. Kemudian kalau dari segi operasionalnya ya karena kita menganut pass-through mechanism ya mungkin volatilitas tidak terlalu mengganggu financial performance kami gitu ke depannya. Jadi ya sebenarnya sih mungkin yang kita worry ya kan, of course lah kita harus waspada juga kan, ya nggak boleh jumawa benar sekali itu tepat banget katanya. Ya mungkin lebih ke arah operational risk aja sih, karena kan ya kita nggak tahu ya apakah Nobody knows about tomorrow ya. Ya benar, tiba-tiba ada tsunami atau apapun kita nggak tahu. Ya, at least udah disiapin payungnya deh sebelum hujan ya. Benar. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Wah, strategi apa yang akan dilakukan Akra agar mempertahankan kinerja yang sudah kinclong supaya bisa supaya bisa survive dan sustain. Oke. Kan kalau misalnya dari pemirsa yang lihat buku kami, financial statement kami kan memang kontributor terbesar kami kan adalah dari petroleum dan juga dari chemicals kan ya. Memang itu sekarang menjadi cash cow kita, cuma kan ya kita nggak mau berhenti di sana gitu. Jadi memang AKR selalu berevolve terus tergantung dari demand dari marketnya sendiri. Nah kalau kami melihatnya sekarang ini lebih ke arah industrialisasi, karena kan sekarang Indonesia sudah semakin baik ya infrastrukturnya, dan juga sekarang FDI juga cukup banyak, dari interest ke Indonesia cukup tinggi sekali sekarang. Jadi makanya kita sekarang mulai masuk ke industrial estate untuk itu. Selain karena kita ingin mendapatkan land sales yang lumayan, kita ingin mengembangkan recurring income kita. Nah kan kalau sekarang kan recurring income kita kan ya dari core bisnis kita kan petroleum dan chemicals. Nah, kalau nanti ke depannya ya mungkin dari utilitas dari industrial sendiri gitu. Dan ternyata pas dilihat-lihat banyak juga nih yang bisa kita kembangkan dari ekosistem industrial estate itu sendiri. Contohnya kayak power plant, dan yang nanti kita akan membuat gas power plant, dan kedepannya kita juga akan buat solar power plant juga gitu. Karena memang ada beberapa tidal area yang bisa kita gunakan untuk bisa bikin floating solar panel di sana gitu. Jadi ya selain kita melihat profitabilitas, kita juga melihat juga dari segi ESG-nya gitu. Karena kan ya sekarang orang-orang sudah mulai skewing ke arah ini kan, ke arah ESG dan juga bisnis yang lebih environmental gitu. Dan itu memang menjadi salah satu prioritas kita juga gitu. Udah itu yang pertama. Green. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sama ya. emang ada banyak, ada banyak 12. banget ini. Yang kedua, kita mensupport pemerintah untuk transisi ke energi yang lebih bersih gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan udah Euro 4 kan ya sekarang kan ya, dan memang Euro 4 ini mobil-mobil yang bisa bekerja dengan tingkat tron tertentu. Semakin tronnya tinggi kan berarti kan semakin bersih juga kan polusi yang dihasilkan. Maksudnya semakin minimal polusi yang dihasilkan gitu. Jadi dengan AKR BP kita mulai itu dengan memberikan high quality fuel gitu.
Ini untuk yang retail. Untuk yang retail. Retail. Dan udah dimulai. Sudah dimulai dengan AKR 92. Terakhir kita baru rilis VP Ultimate. Itu jadi memang ada kandungan dari fuelnya itu yang membuat mesinnya lebih bersih dan juga kayaknya jarang ya kamu menjelaskan itu dan mensosialisasikannya. Kayaknya perlu sering-sering supaya orang nggak ngantri di tempat yang sama di SPBU Pertamina. Jadi ada alternatif yang lain gitu. Ya, dan juga harganya juga affordable sama kok seperti di disparity-nya semakin kecil lah, paling beda sekitar berapa sih 300-600 dan bisa digunakan untuk semua vehicle. Bisa oh gitu ya kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari gitu. Bukan kendaraan listrik. Bocor nanti. Tapi memang kedepannya gini, kalau misalnya dilihat desain dari SPBU kita itu kita membawa konsep front store parking gitu. Jadi ketika orang-orang itu sudah mengisi bensin, mereka bisa langsung lurus untuk parkir. Maksudnya kalau misalnya mau ke minimarket atau mau beli kopi atau apapun itu gampang. Nah, sebenarnya kita lagi ini masih tahap very initial stage ya. Kita sebenarnya mau cultivate at least orang-orang bisa spend waktu di SPBU sekitar 15-20 menit. What for? Nah, that's a good question. 15-20 menit sebenarnya itu waktu yang cukup untuk menambah kapasitas baterai. Jadi di BP sendiri dan salah satu menjadi alasan kita bekerja sama dengan BP itu mereka punya teknologi namanya Charge Master. Jadi mereka punya kayak semacam quick charging lah gitu. Tapi you have to charge the vehicle during 15 minutes atau gimana? Ya, kalau seperti itu. Jadi kan pasti kan gini, kedepannya mungkin ada mobil-mobil yang baterainya mepet-mepet ya. Biasanya orang Indonesia kan sukanya kan beli bensin mepet-mepet kan. Udah kelap-kelip gitu kan, baru isi bensin gitu kan. Ya mungkin seperti itu juga. Jadi kedepannya nanti ketika pakai listrik dia juga nunggu yang kelap-kelip gitu. Iya, maksudnya bisa langsung charge di sana gitu. Mungkin bisa free. Sambil nonton for free lah. Maksudnya ya nanti kedepannya akan lebih ke arah sana gitu. Lebih ke arah charging SPKLU lah. Dan itu akan ada di setiap SPBU-nya kalian. Iya, tapi sekarang masih visibility study ya gitu. Kira-kira berapa tahun lagi akan diimplemented? Kita masih menunggu perkembangan dari EV sendiri sih sebenarnya. Kita masih belum bisa pinpoint kira-kira kapan bakal bisa installnya. Tapi at least sama kayak tadi infrastrukturnya harus di-prepare sekarang ya. Jadi ketika booming kalian udah ready gitu ya. Makanya kita sekarang cultivate consumer behavior dulu. At least bisa spend 10-15 menit di SPBU. Tapi SPBU-nya berarti harus ada apa gitu ya? Harus ada kafenya atau apa? Karena 15 menit lumayan lama loh. Benar. Kalau ke toilet doang lama itu. Makanya kita ada minimarket, terus juga ada stall-stall seperti crispy chicken. Kerjasama dengan UMKM. Iya, kopi tuku kerjasama sama UMKM dan juga kita baru membuat cafe untuk kopi ya. Kopi juga. Oke. Interesting. Dan pasti yang di Grab nanti ABG gitu ya. Yang anak-anak muda yang memang jiwanya adalah nongkrong kebanyakan 15 menit lumayan nge-charge gitu kan. Iya. Itu penyumbang GDP loh gitu. Oh iya, banget. Itu banget. Oh iya kalau konser dia kan anak muda juga. Oh iya kalau dia 30 atau 1 jam di situ. Wah. Kopinya bisa 1 gentong ya. Terus ada apa lagi? Tadi udah. Terus sekarang kita juga mengantarkan B30 juga, biodiesel juga ke industri-industri juga, ke mining juga. Jadi ya kita juga mensupport program pemerintah juga untuk bisa menggunakan kelapa sawit juga ya, gitu. Oh bisa sampai ke sana. B30 karena B30 ya. Iya B30. Ambilnya dari mana? Ada alokasi dari pemerintah juga. Nanti kita cuman di terminal kita sudah ada blending facility-nya ya, jadi tinggal taruh di sana udah jadi B30. Wow, itu huge job ya. Lumayan ya. Sama satu lagi ya. Apa lagi? Aviation, BP Aviation. Jadi kita memang sekarang juga menambah ke penerbangannya ke aftur.
ya memang meskipun marketnya masih belum terlalu tinggi ya, tapi kan Indonesia kan negara archipelago kan ya, pasti kan negara pesiar sebenarnya. pesiar dan Ya, juga orang-orang hobi banget kan berpesiar kemana-mana. tapi saya nggak mau naik kapal dari Jawa ke Kalimantan kan. Iya, Itu pasti. lumayan lama kan ya. Bisa 7 hari Pasti kan kali ya. pasti kan pakai pesawat kan ya. Nah, Ya, makanya pesawat dari sini kita juga mulai sudah buatlah inisiatifnya gitu. Sekarang masih di Indonesia Timur, nanti kedepannya kita akan mulai juga ke beberapa bandara yang di-operate sama swasta ya. Jadi lebih ke lebih go retail ya ke depannya. Retail ya, industri, GP Industri, ya. juga, Ya. aviation juga gitu. Ya, Jadi ya memang sebenarnya AKR is a good proxy for Indonesia industrialization ya. Gitu. Ya, kayaknya itu one of the biggest achievement juga kalau misalnya nyampe ya semuanya ya. Iya. Oke. Nah, tadi ngomongin ada ESG Ya. dengan risk management. Gimana Kak? Apakah sudah diterapkan? Pastinya sudah, karena sudah sudah. banyak tadi. Ya sebenarnya kalau dari sustainability kita itu sudah banyak achievement juga ya, tapi yang most recent itu dari kita pemenang dari investment in clean energy by HSBC Net Zero ya, Net Zero Transition Special Award gitu. Dan juga kita di Ini untuk Asia Sustainability- Tenggara atau untuk apa nih untuk kawasan kayaknya mana? sih di Indonesia ya, Oh, di untuk sini. Indonesia. Oke. Dan juga secara sustainalytics kita masih di medium risk gitu. Nah sebenarnya kalau kita melihat ESG dari dari karbon ya gitu, kita mesti melihat dari sektornya juga gitu. Sekarang kan permasalahan logistik apa sih? Kalau secara keseluruhan biasanya kan leakage Ya. gitu kan, terus juga emisinya dan segala macam. Nah kalau kita itu memang memiliki 6.0 ya untuk tujuan kita dari HSE juga dan secara environmental juga. Jadi kita memiliki zero fatality, zero potential fatality, zero spillage, zero crossover, dan zero lost time injury, dan zero product quality problem. Gitu. Itu udah ketika jalan itu harus 6.0-nya harus Iya. diimplemented atau boleh setengah-setengah atau sudah implemented udah semua. otomatis Iya. harus. Dan kita sudah meet that requirement. Wow. Jadi Itu ya lumayan memang heavy loh. ya, jadi kan memang of course lah semua orang pasti butuh logistik dan semua orang butuh energi gitu. Tapi bagaimana Yang mereka menciptakan, bisa bagaimana kita bisa menciptakan logistik service yang bersih gitu. Karena orang kan masih identik dengan kalau logistik apalagi truk gede-gede jorok ya. Sekarang kan mau nggak mau di jalan juga sekarang yang knalpot hitamnya udah nggak ada, odolnya banget. juga udah berkurang. Odolnya. Jadi kapasitas semuanya sudah mulai dijaga. Jadi begitu berarti ini kalau misalnya pakai produknya KKR berarti automatically itu semuanya udah harus diimplemented tuh 6.0. Terus terjadi apa lagi yang relate sama ESG-nya Dan gitu? ESG GP tadi kita menerapkan konsep zero runoff. Apa Jadi gitu? zero runoff itu segala waste dan juga air yang dihasilkan oleh tenan kami akan kami proses dan nanti airnya itu akan digunakan lagi Di gitu. tempat kalian atau di tempat kita di GP itu. Oke. How do you proceed the waste itu? Jadi memang kita punya Ada alatnya? dedicated water treatment ya, water treatment facility di sana, dan nanti ya kita kan juga chemical company juga kan ya, dan chemical substance-nya bisa kita Iya ya. gunakan untuk water treatment tersebut gitu. Benar. Sekarang udah banyak yang pakai. Sekarang karena masih very initial ya, jadi sekarang kalau dari dari seluruh tanah yang sellable itu yang sudah utilize itu 300 hektar dari 1.300 hektar. Jadi ya 300 masih Masih banyak ada- potensinya banyak ke space depan. Iya. Oh, oke. Gitu. Ya kita memang ini sih targetkan at least sekitar 40 hektar land sales per tahun ya. Tapi ya memang semenjak portnya sudah jadi dan infrastrukturnya juga sudah jalan, terutama ada special economic zone yang diberikan oleh pemerintah, makin banyak inquiries yang datang ke GP. Dan jadi makin banyak ide-ide berdatangan untuk mempercantik dan perbaiki yang Iya. ada ya. Iya.
Dan kalau misalnya dilihat kan Gresik kan persis di tengah Indonesia. Oh, dia di tengah-tengah ya? Tengah-tengah persis. Jadi itu sebenarnya hub untuk Indonesia Timur Kiri dan dan Indonesia Barat. Oke. Dan tema kita heavy industry. Jadi mungkin kita bisa jadi semacam kayak apa ya? Semacam enabler ya buat industri-industri di Jawa Barat gitu. Jadi kita ya kalau kita bilang sih mungkin kita nggak compete sama mereka, tapi kita saling support gitu. Dari yang direct kompetitornya kamu di market tuh siapa? Nah, jadi memang Pertanyaan orang market kalau di nih. saham ya peers kita itu bisa dibilang Nggak ada deh? hampir nggak ada. Soalnya dengan cerita kamu kayaknya nggak ada yang Nggak begitu. ada, nggak ada. Yang rada mirip deh 50%. Ya kalau misalnya in terms of sektor ya kadang-kadang kalau misalnya cek di Bloomberg di apa namanya di EQRV yang equity relative valuation paling dekat sama AKR itu Pegas karena sama-sama utilities kan. Oh, karena dilihat dari utilities Iya, buat ada produknya cuma ya. sebenarnya enggak juga Enggak. gitu. Mungkin kalau dari secara global yang paling mendekati sama kita itu salah satu perusahaan di Brazil namanya Unipar gitu. Dia punya fuel trade sendiri, punya chemical sendiri dan juga punya pembensin sendiri, tapi mereka nggak punya industrial estate. Oh, ya di sana kan tanahnya kecil, kita masih banyak ya. Terus kalau di kancah marketnya fuel, si AKR ini berapa persen menguasai market yang ada di Indonesia? Kita sih sebenarnya, of course ya, kalau misalnya when it comes to fuel pasti Pertamina yang paling besar kan. Ya di luar itulah. Oke. Tapi kalau secara market ya kita sekitar 15-18% lah kurang lebih dari secara keseluruhan ya. Gitu. Pertamina ya paling gede sih. Kalau if Pertamina number one, berarti kamu nomor berapanya? Kita nomor 2 kurang lebih. Nomor 2. 15% tuh udah 2 ya. Wow. Jadi ya kompetitorsnya ya very granular lah gitu. Kamu kan dari backgroundnya analis ya. Ketika kamu join ke sini dengan ngelihat segini banyaknya bisnis yang ada, begitu dia akan developnya makin banyak gitu. Kan analis-analis kalau ditanya ini susah nih ngitungnya karena terlalu banyak bisnis gitu kan. Dan how do you see the company dengan segala macam euforia dan banyak banget nih kecanggihannya. Sebenarnya kalau menurut saya kalau misalnya pengen jadi analis yang handal, AKR ini salah satu tempat yang bagus untuk belajar soal valuasi. Karena kan dia SOTP, sum of the part valuation kan ya gitu. Jadi sembari latihan melihat melihat company secara makro. Karena kan AKR sendiri kan banyak ya cabang bisnisnya lainnya dan itu kan memang banyak. Salah satu porsi industrialization juga gitu. Jadi ya misalnya mau belajar soal AKR itu datanya lengkap di website kami juga. Oke. Gitu. Jadi ini dan soalnya juga, aku nanya gitu karena ini CSA kan, Certified Securities Analyst kan. Mostly yang dengerin mestinya banyak kan analis-analis. Ini kan pasti harus belajar banyak nih kalau ketika masuk kayak kamu jadi IR. Biasanya kalian dia cuma satu gitu, ini kan lihatnya banyak gitu lini bisnisnya, tapi itu justru challenge ya. Challenging gitu. Ya kalau menurut saya ya pribadi ya kalau misalnya konteksnya sebagai analis ya, any companies that has SOTP valuation itu selalu menarik gitu. Karena kita bisa belajar banyak dan ketika kita harus cover company yang memang revenue streamnya cuma satu itu kerasa enteng gitu. Gitu. Sometimes you have to run before we can walk. Kalau nggak jatuh, nggak jalan dulu langsung lari, itu buk itu namanya. Nah, it's okay. Terkait dengan sustainability. Tadi udah dijawab deh kayaknya ini. Bahwa Akra mampu bertahan dengan peningkatan kinerja selama 10 tahun. Oh, ini untuk sustainability 10 tahun ke depan. Nah, 10 tahun ke depan Yoga, gimana caranya kamu? Oke, kalau kami sih selalu ada ini ya, 4 program ya yang selalu kita canangkan. Pertama, optimisasi fleet melalui IT.
untuk mengurangi carbon footprint. Karena ternyata semenjak kita apply IT initiative dan mengembangkan itu, productivity kita tuh juga cukup meningkat drastis gitu. Ternyata banyak inefisiensi yang kita temukan dan kita langsung bisa perbaiki gitu. Salah satunya. Kemudian ya tadi saya bilang industrial estate kami itu menggunakan zero runoff water concept. Terus kemudian yang kedua cleaner energy. Jadi ya memang sebenarnya kalau di tempat kami itu ada beberapa options ya untuk energi. Jadi kalau misalnya mau pakai yang yang sudah ada dari pemerintah bisa pakai PLN. Kemudian kedua kalau misalnya mau lebih bersih lagi bisa pakai gas power plant kita. Dan kalau benar-benar mau bersih banget bisa pakai solar panel kita juga. Jadi opsi energinya ada banyak. Tergantung duitnya klien ya. Tergantung duitnya dengan klien. niatnya dia mau bersih apa enggak ya. Iya benar. Oh gitu. oke. Jadi 10 tahun ke depan masih ya, ini untuk yang industrial estate ya. Gitu. Kalau dari fuelnya? Dari fuelnya ya memang kita kalau dari industri sendiri kita kan juga mengantarkan B30 juga kan ya. Gitu. Sebenarnya kan B30 kan juga ya lebih natural lah gitu, lebih natural dan juga lebih bisa trickle down effect-nya lebih banyak, maksudnya juga ke society kan, berarti kan petani sawit juga bisa berkembang juga gitu kan, spillover effect-nya ada banyak gitu. Terus kemudian juga dari PP ya kita sebenarnya mengantarkan transportation innovation ini untuk ke energi yang lebih bersih gitu. Ya kan sebenarnya kalau menurut saya kita langsung jump ke EV pun kan itu sebenarnya masih terlalu jauh kan ya. Karena kan memang dari segi produksi baterai kita masih cukup at early stage, terus juga SPKLU belum banyak beredar gitu. Nah, tapi ketika nanti sudah mulai mature gitu, pembensin ini nggak akan mati. Karena memang sudah kami desain, sudah kami prepare dari awal sedini mungkin untuk ke sana. Gitu. Ya sekarang tugas kita untuk pertama memberikan fuel yang terbaik untuk klien kami dan juga ya cultivate behavior lah. Kira-kira at least bisa spend 10 sampai 15 menit di situ. Iya. Tapi kan sekarang ketika kendaraan-kendaraan yang non fuelnya udah mulai deh yang kendaraan listrik lah. Mereka kan bisa nge-charge di rumah juga. What is it different nge-charge di rumah sama di tempat kamu? Ya sama yang saya bilang tadi. Tunggu kepepet gitu. Iya. Kamu nyari customer yang kepepet. Iya, ya sebenarnya sih lebih ke arah ini sih ya, ya jaga-jaga lah ya gitu. Maksudnya kan ya mungkin ada orang yang ya lupa. Atau belum semua orang punya karena barangnya mahal. Ya, sekarang bisa ini jadi, ya. Iya bisa jadi kayak sekarang gitu. Ini kan masih termasuk relatif. Dan mungkin step mahal, up-nya kan ya. mungkin bisa lebih tinggi kan ya, secara kilowatt hour-nya juga. Ya, apalagi kalau misalnya di rumah listriknya nggak stabil gitu kali ya. Benar. Ya, gitu. Oke. Kita masih berandai-andai karena pertanyaan untuk 10 tahun ke depan. Iya, ya sebenarnya masih tergantung dari banyaknya EV yang beredar di Indonesia ya gitu. Tapi kamu ngeliatnya gimana sih ke depannya? How fast kita nyampe di situ? Sampai di mature. Oke. Ini masih pakai kacamata analis saya ya, karena dulu saya juga cover auto juga, otomotif. Sebenarnya mungkin pengguna electric vehicle sekarang itu belum merasakan one cycle of a vehicle. Kalau misalnya internal combustion engine itu kan pasti orang-orang sudah merasakan dari awal dia beli sampai turun mesin, kan udah bertahun-tahun kan ya. Nah kalau electric vehicle itu masih terutama untuk dari segi baterainya, baterai replacementnya, kita belum pernah merasakan itu karena kan baterai replacement kan lumayan mahal kan. Katanya harga baterai sendiri kan sekitar 40% dari harga dari mobilnya kan gitu. Jadi ya kita belum merasakan ke sana gitu. Nah, saya belum tahu nih kira-kira efeknya ketika sudah one cycle ini seperti apa gitu. Apakah harga second hand value-nya akan stabil atau bakal lebih turun, kita nggak tahu gitu. Tapi implementasinya sampai kita bisa
taruhlah orang jadi lebih paham tentang penggunaan mobil listrik, ini di luar kita berkeinginan untuk go green ya. Misalnya kita pengen punya aja dengan infrastruktur yang sekarang, kira-kira prediksi kamu berapa tahun sih? 5. Kalau prediksi saya belum tahu ya, sebenarnya tergantung seberapa. Kan infrastrukturnya kita udah lumayan dikebut nih, Yeah. semua udah serba dikebut. Yeah. Tapi yang pace-nya itu sih yang belum kita bisa measure ya. Kalau menurut saya agak early to say kira-kira berapa lama lagi untuk bisa berkembang. Karena ya sebenarnya kalau menurut saya despite infrastruktur yang cukup kuat yang diberikan oleh pemerintah, masalahnya kan lebih ke arah eksekusionernya siapa sih, kan masyarakat juga kan. Kalau misalnya mereka Edukasinya masih belum juga, bisa sosialisasi melihat dan replacement edukasi. battery cost ini, ya agak sulit juga ke depannya, karena kan our society kan very sensitive to pricing kan. Gitu. Ya soalnya kalau saya lihat sekarang kebanyakan iklan itu selalu ngomong soal berapa cost yang yang di-compare dengan pakai bensin sama listrik berapa gitu ya. Tapi mereka jarang memasukkan battery replacement cost-nya di sana. Iya, ada aspek-aspek lain selain itu doang ya, bukan hanya itu aja. It means fuel masih tetap diperluin secara masif selama masih si At EV least listrik. untuk transisi ya, dan memang ya sekarang global warming kerasa banget kan, tiba-tiba banjir dan juga panasnya nggak karuan, itu kan kita juga aware juga. Makanya ya kita sebenarnya salah satu misi kita di AKRBP ini ya ingin memberikan fuel yang ramah lingkungan lah, gitu. Ramah lingkungan ya pasti kan aditifnya kan bagus, dan juga of course efeknya ke mesin juga bagus juga, gitu. Ya. Lalu tadi dari awal kan soal kamu bilang ini pass through Ya, gitu ya. oke. Ini pass through dari mana ke mana ya? Pass through dari sellernya, dari supplier bensinnya, supplier fuelnya, dari Lokal atau internasional? Dari internasional sih. Oh, mostly dari internasional ya. Iya, kita ada macam-macam suppliernya ya, seperti Saudi Arabia, Korea, macam-macam ada. Oke. Kan itu tidak mempengaruhi kenaikan harga ya. Jadi cuman dia kirim, kamu jual gitu. Kalau Bu Cynthia lihat buku kita, revenue kita tuh choppy banget, gitu. Tapi kalau dilihat dari earningsnya itu sebenarnya konstan naik terus. Nah, jadi sebenarnya kenapa mungkin saya dari tadi ngomong soal gross profit ya, karena memang sebenarnya kita matriks yang fair untuk menilai AKR itu dari gross profit. Karena kan kalau revenue kan sangat terpengaruh sama ASP kan, harga fuel global kan. Nah tapi jangan lupa juga karena kita sistemnya pass through, cost of revenue juga ngikutin, gitu. Nah yang tetap di sana kan berarti kan margin per liternya kan ya, gitu. Dan earnings kita itu sebenarnya lebih sensitif ke demand volume-nya, gitu, volume demand-nya gitu. Makanya kalau misalnya lihat di sini kan maaf ya, yang lain nggak bisa ya, lihat. ini kan naik terus, nanti saya tunjukkan ya. Ya ini kan naik terus kan secara earnings-nya kan ya. Gitu. Dan itu memang tergantung dari sales volume kita juga. Oke. Ini juga one of your strengths ya. Iya. Dan Kenapa itu bisa nggak sustain? overnight ya. Iya. Makanya ya? saya rasa ya, meskipun saya masih baru di AKR, saya rasa mungkin achievement teman-teman di AKR yang terbesar itu adalah mereka itu investasi di infrastruktur secara masif, dan juga disiplin di working capital. Disiplin di working capital sulit banget loh. Itu untuk beberapa etos yang company. sangat susah. Oh ya, sama satu lagi, memastikan adanya cash profit. Karena kadang-kadang kan ada orang yang cashnya banyak, tapi ternyata gelembung di account receivable-nya, gitu kan. Kalau kita selalu at least sekitar 70% dari sebentar. Ini karena karakternya si owner, atau memang di-build secara profesional untuk company? Karena sebenarnya both sih. Jadi memang business acumen-nya Pak Sugiarto dan Pak Haryanto itu memang cukup tajam ya menurut saya ya. Karena kan ya mereka willing to
build the company gradually kan, nggak mau terlalu puff gitu kan, gitu. Dan akhirnya dalam kondisi seperti ini ya kita bisa bisa merasakan buahnya juga gitu. Pertama dari segi financials kita lumayan secure karena kan memang net gearing kita kan cukup rendah sekali kan, cash position kita kuat, dan juga kalau lihat di sini cash flow over EBITDA itu 70%. Di atas 70%. So it's very good lah gitu, in terms of disiplin. Kayak too good to be true ini. Tapi ya monggo kalau mau di cross check kan teman-teman CSC bisa cek ke financial statement kita. Iya nih, ini saya harus lihat harga sahamnya berapa. Iya. Karena ini bisa disimpan untuk jangka lama dengan model corporate story yang kalian bikin dengan etos kerja ya terutama ya. Karena kan ngelihatnya biasanya kalau perusahaan family gitu lebih ke tergantung ownernya, tergantung foundernya mau ke arah mana. Kalau ini kan sepertinya semuanya sudah tertata dengan rapi ya. Selama 60 tahun lo konsisten bisa survive dan bisa sustain. It's not an easy way dan bisa jadi contoh buat banyak emiten nih yang kayak gini ya. No wonder kamu pindah ya. Iya. Karena saya sudah 3 tahun cover saham ini. Jadi kamu kan saya kan cover 12 perusahaan kan. Jadi apa namanya? Jadi kamu sudah memahami lebih dahulu apa isi company-nya dibanding other kompetitor kamu ya. Oke, apakah kita sudah akan melanjutkan? Belum ya? Oke, masih belum bisa. Nah, pertanyaan berikutnya. Aduh, ini masih dengan ke depan. Oke, strategi yang sekarang, yang jangka pendek. Oke, kalau jangka pendek sih, kita masih memperhatikan operasional kita day to day ya, terutama untuk di fuel business dan juga di chemical business kita gitu. Nah, kalau dari chemical sendiri memang kan ngikutin dari perkembangan industrialisasi di Indonesia kan. Cuma memang ada katalis dari chemicalsnya. Karena kan sekarang kan kalau dilihat kan memang smelter kan lagi akan online sebentar lagi kan di kisaran tahun 2024-2025. Dan ternyata di studi kita rasa perkembangan untuk permintaan chemicals itu akan semakin tinggi, terutama untuk disulfuric acid dan caustic soda liquid itu. Jadi itu akan menjadi bahan pokok utama untuk smelter, terutama untuk HPAL ya, high pressure acid leach gitu. Jadi nanti kayak misalnya ada pundi-pundi lagi buat kamu ya? Iya. Gitu. Cuma memang dan sebenarnya kayak sulfuric acid itu kan digunakan buat basically membuat nickel ore itu menjadi solvable kan ya. Nanti dari caustic soda dia akan mengkristalize lagi nikelnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari chemicals itu masih cukup baik gitu. Dan supplier kami kita lagi coba formulate supply chain terbaik untuk bisa cater that market ya, bisa serve that market. Terus kemudian kedua dari GP sendiri ya, terutama untuk dari ekosistemnya sendiri ya banyak yang tertarik juga gitu, dan sebenarnya kita akan coba menggaungkan lagi marketing kita supaya bisa mendapatkan land sales yang lebih banyak dibandingkan tahun ini gitu. Kalau di tahun ini kita masih menargetkan 40 hektar penjualan tanah, tapi memang ada potensi penambahan untuk di tahun ini juga gitu. Tahun depan mungkin karena smelter dari Freeport sudah mulai commencing ya, bakal banyak lagi inquiries yang ada. Jadi tahun depan posisi smelter Freeport dengan posisi itunya kamu deket banget ya? Enggak, di industri estate kita. Iya, tapi maksudnya jaraknya cukup jauh atau cukup dekat? Persis di tengah-tengah industrial estate kita gitu. Jadi ya bisa terjangkau sama pabrik-pabrik yang lain gitu. Dari tadi kan bagus-bagus terus ya.
jeleknya ya. Coba aku pengen tahu resiko terburuknya apa sih? Iya. Sebenarnya kalau dari kami sendiri itu yang cukup challenging buat kami adalah operationalnya ya. Karena sebenarnya kalau dari strategi dan segala macamnya, financial segala macam kita sudah well covered lah ya gitu. Cuma yang eksekusinya ini sih yang memang banyak volatility-nya ya gitu. Ya sesimpel sopir ngantuk lah, itu kan cukup banyak kan yang kita Lebih ke human ya resource execution-nya gitu. Ya jadi memang execution-nya ini yang menjadi salah satu perhatian kami juga gitu. Berapa gede ya human power-nya di circle-nya? Saya lupa, kayak sekitar 20 ribuan ya kira-kira. Oh 2000 employees di kita. Oke. Ya lumayan. Dan itu termasuk yang paling ujung tombak ya? Iya, ujung tombaknya. Jadi dia yang harus benar-benar di manage dan diperhatiin ya? Iya, benar. Semua kebutuhan dan ininya. Oke, buat sebelum kita nanya lagi, buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan di kolom chatnya Zoom yang ada dengan boleh lewat apa lagi ya, Mbak? Boleh lewat nggak bisa raise hand soalnya aku nggak bisa lihat. Silakan di chat aja di kolom chatnya, nanti aku akan bacain dari chat yang ada. Oke. Ini pertanyaan paling disukai oleh para investor. Apakah ada corporate action dalam waktu dekat ini? Oh ya, corporate action sih kayaknya sih gak ada ya, karena kan memang kamu udah bagus, jadi malas bikin corporate action. Dan memang kita ya meskipun cash position kita kuat, kita selalu fair ya dalam memberikan dividen ke investor ya. Jadi memang dividen yield-nya itunya kalau dividen payout ratio kita di atas 50%. Oh, gitu. Konsisten di situ. Konsisten di atas 50%. Oh iya loh, 47 2016. Yeah. 2017-nya 67%, 2018-nya 59%, 2019 62%. Kan lagi Covid dia kasih 62%. 2020-nya 53% dan 2021 51,5%. Wow. Jadi ya kami menganggap shareholder kami itu salah satu penyumbang terbesar kita juga ya, dan vote of confidence dari investor itu sangat penting juga di kami. Makanya kita selalu memberikan tidak melupakan investor ya, terutama investor retail. Ya, dividen payout ratio. Ya, tetap harus dijagain karena biar gimana juga kalau nggak ada investor, terutama yang retail kan kalian nggak jadi apa-apa di market. Nggak bisa dapat awards juga di mana-mana. Iya. Kadang-kadang ada emiten yang gitu, ketika dia udah nyaman, lupa deh. Padahal kan investor nggak nuntut juga harus berapa dividend payout ratio-nya, tapi paling nggak dia aware dan peduli ya bahwa ini loh ada emiten, ada investor terutama yang kecil-kecil ya, yang support keberadaan kalian di market dan memberikan banyak. Kalau aku ngeliatnya kalau retail itu nggak cuma sekedar 1-2 lotnya, tapi bagaimana mereka mau tahu saham ini apa yang mereka punya apa. That's much highly appreciate untuk si investor-investor retailnya. Dan sekarang kan banyak sekali investor-investor yang justru mau tahu ya dan banyak belajar ya, ini emitennya apa, ini emitennya apa. Oke. Sebelum masuk ke sesi berikutnya lagi, sesi terakhirnya untuk Q&A, kita harus commercial break dulu. Kita akan tetap di channel kita dan silakan dengan commercial breaknya.
Cynthia dan Pak Ignatius Teguh Prayoga atau Pak Yoga, Head of Investor Relation dari PT AKR Corporindo, masih bersama Sobat CSA. Dan kita udah sampai di segmen yang terakhir. Nggak terasa nih Yoga, kita udah 1 jam ngobrolnya. Dan ternyata masih banyak cerita-cerita yang bisa kita dengerin dari Pak Yoga sore hari ini. Tapi waktu tidak boleh berlebihan. Jadi mungkin kita bisa langsung ke tadi. Ini aku disuruh tanyain tantangan terbesar, tapi rasanya tadi resiko udah ditanya nih. Tantangan is resiko yang paling besar dan bagaimana peluang menghadapinya. Let's jump to the closing statement. Mungkin Pak Yoga mau kasih summary. Mestinya moderator yang kasih summary. Oh ini Pak Yoga yang kasih summary. How nice. Tapi biasanya kalau analis-analis yang cover, jangankan analis lah, mungkin teman-teman yang bisa dengar podcast atau apa nih? Ya, ini podcast. Ini bingung ini tentang apa sih kok ngomongin banyak banget dari tadi ceritain industrial fuel, chemicals, BPAKR, tiba-tiba ada jet fuel juga. Oh ya, sebenarnya industrial. Jadi gini, kalau saya gambarkan secara simpel ya, analoginya seperti kayak kereta kencana lah gitu. Jadi kan kereta kencana kan biasanya ada beberapa kuda kan ya. Dan kudanya AKR itu ya petroleum, chemicals, sama industrial estate gitu. Ada 3 kudanya. 3 kudanya. Jadi kalau misalnya kuda sekarang lagi kuda petroleum nih, lagi kenceng banget kan, karena kan margin kita bisa improve cukup tinggi sekali karena memang logistik disruption lagi cukup serius kan ya. Jadi kemudian kita bisa turun lah performance-nya. Jadi sekarang lagi tahunnya petroleum. Mungkin nanti kalau misalnya petroleum ini kudanya sudah agak capek, bisa ditarik sama industrial estate gitu. Dan memang tahun depan kayaknya katalisnya memang lebih berat ke industrial estate. Terus nanti kalau misalnya industrial estate sudah mulai capek, bisa ditarik sama chemicals gitu. Kan kalau tadi saya bilang kan chemicals kan story lebih ke arah smelter kan ya, yang memang bakal online di tahun 2024 dan tahun 2025 gitu. Ya nanti chemicals bisa narik lagi gitu. Tapi di tengah jalan bisa jadi si chemical juga balapan sama kuda yang petroleum kali ya, kalau ketika dibutuhin gitu. Benar. Jadi memang selalu ada pendorongnya terus gitu. Oke. Dan kalau dari kualitas kereta kencananya ya kita lihat balance sheet-nya aja gitu. Balance sheet-nya kan lumayan strong. Kita net cash position, kita net gearing-nya juga very low, negative level. Infrastruktur kita juga kuat ya kan, ada di pelosok Indonesia, dan juga IT kita juga kuat. Dan memang kita sekarang juga prioritizing ESG initiative karena kan ya tahu sendiri kan environment kan lagi juga lagi butuh diperhatikan juga kan ya gitu. Karena kita juga harus memikirkan nih kira-kira dunia apa yang mau ditinggali oleh cucu-cucu kita kan. Jangan sampai ditinggalin gerok. Iya gitu. Makanya juga ada beberapa ESG initiative juga dari kami. Jadi tadi corporate action nggak ada, tapi tetap mau bagi dividen karena duit masih banyak yang harus dibagi-bagi. Berapa? Jadi kira-kira untuk dividen finalnya? Full year-nya belum ada. Ngomongin final. Cuma memang kita prediksinya kan 9 kan udah oke tuh. 3 bulan ke depan ya cincai lah. Tapi dengan dengan tadi ritme dividen payout ratio-nya udah kelihatan sih, mestinya nggak jauh-jauh dari 50% ya. Iya. Dan ya kalau misalnya kita lihat dengan earnings growth-nya sekitar 90% kan hampir 2 kali kan. Ya berarti kan at cash term-nya kan pasti akan 2 kali juga lah. Gitu. Kalau misalnya memang ini ya kita masih bisa melanjutkan performance kita Insya Allah. Gak boleh jumawa kalau kata Ibu Cynthia tadi. Dilarang jumawa. Dilarang jumawa. Oke, tadi closing statement-nya udah. Semoga teman-teman bukan teman-teman di sini sobat CSA. Semoga sobat CSA pada sore hari ini bisa mendapatkan informasi yang informatif ya. Kalau aku sih senang dengerin ceritanya, banyak banget. Ditambah tadi ada analogi 3 kuda ya. 3 kuda. Kuda-kudanya 3 kuda, 3-3-nya lagi on semuanya, lagi hot. Jadi hopefully
perbincangan kita sore hari ini. Kita seru ya perbincangannya ya. Nanti bisa dilanjut ya. Soalnya bakal banyak cerita-cerita lebih seru lagi di tahun depan dengan tadi yang sudah dikemukakan Pak Yoga, 3 kuda, petroleum, chemical dengan industrial estate. Kiranya itu bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman investor, buat teman-teman analis, buat calon investor. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan. Dan jangan lupa kalau mau beli saham harus dilihat apa yang harus dibeli, kapan dibeli, kapan harus hold, kapan harus cut loss kalau emang harus cut loss. Dan ini udah 1,5 jam ya, udah hampir, mestinya jam 5 kita berhenti, tapi saya terlalu bawel untuk berhenti. Seru juga diskusi dengan Bu Cynthia dan teman-teman sobat CSE sekalian. Iya, ini baru pertama kali. Biasanya CSE itu moderatornya cowok, giliran cewek bawel banget ternyata ya. Makanya mungkin saya dikasih paling belakang. Sama-sama seru dong. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semuanya, buat emiten, AKR, Korporindo, kemudian buat teman-teman di pasar modal, investor atau calon investor. Dan saya Cynthia Nadia dari The Origin Financial and Business Advisory mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Ignatius Teguh Prayoga alias Pak Yoga, Head of Investor Relation PT AKR Korporindo. Juga buat sobat-sobat CSA yang sudah ikutan menonton pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di event berikutnya, di unboxing berikutnya. Selamat sore semuanya dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.